Wonderful! Jadi sekarang kita bakal membahas tentang daur karbon. Tapi sebelum itu, apakah kalian pernah mendengar apa itu daur karbon? Jika belum, kalian pasti penasaran apa itu daur karbon. Jadi, ayo kita bahas apa itu daur karbon. Jadi, daur karbon adalah siklus biogeokimia yang memindahkan karbon antara atmosfer, biosfer, geosfer, dan hidrosfer melalui proses fotosintesis, respirasi, dekomposisi, dan pembakaran bahan bakar fosil yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan karbon dan mempengaruhi iklim global loh. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu daur karbon? Nah, daur karbon juga punya proses utama yang perlu kita ketahui loh. Ayo simak apa aja proses utama daur karbon. Daur karbon itu punya banyak proses loh guys. Yang pertama itu ada penyerapan daur karbon oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu menyerap karbon dioksida CO2 dari atmosfer melalui fotosintesis dan mengubahnya menjadi gula. Wah kerennya. Yang kedua ada penggunaan karbon oleh hewan. Nah, beberapa hewan itu mengkonsumsi tumbuhan dan menyerap karbon dalam bentuk biomasa. Yang ketiga, ada perpindahan karbon dalam rantai makanan. Jadi, karbon berpindah dari produsen ke konsumen melalui rantai makanan. Yang keempat, ada respirasi dan dekomposisi. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme mengeluarkan CO2 ke atmosfer melalui respirasi dan dekomposisi. Yang kelima, ada fosil. Jadi, sebagian karbon dari hewan dan tumbuhan yang mati terkubur dan berubah menjadi bahan bakar fosil selama jutaan tahun. Seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Oke, lanjut yang keenam, ada pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil melepaskan karbon yang telah tersimpan selama jutaan tahun ke atmosfer dalam bentuk CO2. Yang ketujuh, ada pertukaran dengan laut. Nah, laut menyerap dan melepaskan CO2 dari dan ke atmosfer melalui berbagai proses seperti sirkulasi termohalin dan pertukaran gas di permukaan laut. Yang kedelapan, ada sedimen. Jadi, sebagian karbon dari organisme laut yang mati terkubur di dasar laut dan membentuk sedimen yang kemudian dapat berubah menjadi batu kapur. Yang terakhir atau yang kesembilan, ada erupsi vulkanik. Erupsi vulkanik melepaskan CO2 yang tersimpan di dalam bumi ke atmosfer. Nah, itu dia apa aja proses daur karbon. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir yang perlu kita ketahui juga, yaitu dampak daur karbon. Jadi, simak terus ya. Siklus karbon itu punya beberapa dampak loh guys. Yang pertama itu ada efek rumah kaca. Nah, peningkatan CO2 di atmosfer akibat daur karbon dapat meningkatkan efek rumah kaca loh. Hal itu dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Lalu yang kedua ada oksigen. Jadi, tumbuhan melepaskan oksigen sebagai produk-produk sampingan fotosintesis yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Yang ketiga ada keseimbangan ekosistem. Daur karbon juga memainkan peran-peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem loh. Karena karbon adalah komponen penting dalam struktur dan fungsi makhluk hidup. Oke, selanjutnya yang keempat ada produktivitas. Jadi, daur karbon mendukung produktivitas ekosistem dengan menyediakan karbon sebagai nutrisi bagi tumbuhan dan organisme lainnya. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu peran manusia. Nah, manusia memiliki peran besar dalam mempengaruhi daur karbon loh, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri lainnya. Aktivitas ini dapat meningkatkan jumlah CO2 di atmosfer dan mengganggu keseimbangan daur karbon alami. Nah, itu dia penjelasan tentang daur karbon. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian ya. Semangat terus buat belajar biologinya teman-teman.